ada peluang besar bagi partai baru di pemilu 2024 nanti, di tahun 2029 nanti, ada semacam regenerasi besar-besaran di hampir semua partai politik. Ide yang cerdas, ide yang kreatif dibutuhkan oleh setiap pengurus partai politik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Indopol semua, dimanapun Anda berada. Bersama saya Ratno Sulistianto di Data Politik episode ke-8. Di episode ke-8 ini kita akan bahas tentang peluang dan tantangan partai politik baru di pemilu 2024 nanti. Berdasarkan hasil survei Indopol periode Juni-Juli 2022 menyebutkan ada peluang partai baru untuk dipilih oleh publik. Yang pertama adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau biasa dikenal dengan Gelora mendapatkan popularitas sebesar 14,31% dengan tingkat kedisukaan sebesar 60,23%. Posisi yang kedua adalah Partai Umat. Ini besutan Amin Rais, ini sebesar 13,33% dengan tingkat kedisukaan sebesar 53,66%. Sementara pada posisi ketiga, yakni Partai Buruh, ini tingkat popularitasnya sebesar 12,60% dengan tingkat kedisukaan sebesar 70,32%. Posisi yang keempat adalah Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, ini besutan Gede Pasek dengan biasa dikenal loyalis Anas, ini sebesar 9,43% dengan tingkat kedisukaan sebesar 75%. Posisi kelima adalah Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi Ribon. Ini dengan popularitas sebesar 8,78% dengan kedisukaan sebesar 62,04%. Sementara untuk partai-partai yang lain seperti Partai Prima, Partai Pelita, Nusantara, UMKM, PID, ataupun Indonesia Terang atau Pinter ini mendapatkan popularitas di bawah 8%. Di 2024 nanti, partai politik baru sebenarnya secara kajian ini masih terbuka peluang perolehan suara, bahkan kalau seandainya strategi dan penguatan pemilih dilakukan dengan masif, bisa jadi partai politik baru bisa masuk di dalam parlemen, kira-kira begitu. Sahabat Indopol, berdasarkan hasil survei Indopol survei periode Juni-Juli 2022 beberapa bulan lalu terkait dengan Partai ID, ini menunjukkan bahwa ada peluang besar bagi partai baru di pemilu 2024 nanti. Terdapat 1,22% publik yang memiliki keanggotaan partai politik. Jadi sangat kecil sekali. Partai ID di Indonesia ini hanya sebesar 1,22%. Sementara yang menyatakan ada sebagai simpatisan itu hanya 6,26. Dan ada sebesar 92,52% itu menyebutkan bukan anggota, bahkan bukan simpatisan. Ada 92,52% peluangnya bagi partai politik baru untuk menawarkan visi dan misi sehingga publik
itu bisa memilih partai baru tersebut. Dalam survei ini, Indopol juga menjelaskan terkait beberapa alasan yang menjadikan publik memilih partai politik, terutama khususnya adalah partai politik baru, yakni visi dan misinya sesuai dengan ideologinya, yaitu sebesar 51,09%. Sementara alasan partai tersebut yakin bisa melakukan perubahan di Indonesia itu sebesar 13,04%. Begitu pula figur pendiri dan ketua umumnya yakin bisa melakukan perubahan, itu juga sebesar 13,04%. Tiga hal ini yang bisa dijadikan pertimbangan oleh partai politik baru untuk membangun kekuatan partai politiknya sehingga bisa menawarkan kepada pemilih atau kepada rakyat sebuah solusi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat itu. Selain itu, dalam survei Indopol juga ditanya terkait tingkat kepercayaan partai politik. Meskipun dari beberapa kajian sebelumnya, tingkat kepercayaan partai politik ini sangat kecil sekali. Tapi di dalam data kami ada sekitar 64% publik masih percaya terhadap partai politik. Ini peluang bagi partai politik baru untuk bisa menawarkan ide dan gagasan yang bisa sesuai dengan keinginan rakyat. Peluang yang kedua adalah adanya tingkat partisipasi publik atau pemilih di dalam momen setiap pemilu kira-kira sekitar 75 hingga 80%. Sehingga ada 25-30% pemilih atau rakyat yang masih belum melakukan pencoblosan. Kemudian yang kedua adalah peluangnya bahwa setiap momen politik, tingkat partisipasi pemilih itu sekitar 75 hingga 80%, mulai tahun 1955 hingga 2019, meskipun di 2019 cukup tinggi ya, 80% gitu. Tapi di sini ada sekitar 25 hingga 30%, saya pikir yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik baru untuk menawarkan gagasan, sehingga para pemilih ini bisa datang ke TPS dan mencoblos partainya. Selain itu, angka pemilih muda dalam setiap pemilu ini angkanya selalu naik. 2019 kemarin saja sekitar 54% pemilih muda, begitu ya. Ini dengan kategori generasi Z dan generasi milenial. Ini sangat potensial sekali untuk menjadi lahan garapan bagi partai politik baru ke depan, khususnya di pemilu 2024. Oleh karena itu, partai politik baru harus bisa menyesuaikan dengan perilaku pemilih muda, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Gagasan, ide-ide partai politik baru harus bisa disesuaikan dengan keinginan para pemilih pemula tersebut. Kemudian peluang yang ketiga adalah yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik baru adalah kira-kira di tahun 2029 nanti ada semacam regenerasi besar-besaran di hampir semua partai politik. Misalkan PDIP, Megawati kira-kira sudah tidak menjadi ketua umum. Kemudian Gerindra, Prabowo Subianto kira-kira sudah bukan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Begitu pula Nasdem misalkan dengan Surya Paloh akan diganti oleh generasi-generasi berikutnya. Begitu pula untuk Partai Demokrat misalkan, kira-kira SBY sudah digantilah posisinya dengan generasi yang berikutnya. Nah, umumnya setiap ada pergantian di tubuh partai politik,
pasti ada perbedaan, pasti ada faksi-faksi, dan kemudian itu bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik inilah yang kemudian sebagian besar akan mempengaruhi pemilih atau elektabilitas partai politik tersebut. Dari beberapa peristiwa pecahnya partai politik misalkan, kita bisa saksikan itu. Nah, hal inilah yang menjadi peluang bagi partai politik baru untuk bisa menawarkan ide dan gagasan, bahkan visi dan misi partai yang bisa menjawab persoalan-persoalan rakyat. Oke, tadi itu adalah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik baru di 2024 nanti. Sementara sekarang bagaimana tantangan yang mesti dihadapi oleh partai politik baru di pemilu 2004? Yang pertama adalah tantangan secara internal, yakni biaya politik hari ini yang sangat besar sekali. Mulai dari pendirian partai politik, masa kampanye, bahkan pada saat pencoblosan, yaitu penguatan saksi. Kira-kira menghitungnya begini, kalau seandainya saksi saja, di data kami, itu ada sekitar 800.000 lebih TPS, maka jika tiap TPS itu membutuhkan biaya 300.000 saja, sebagai transport saksi, maka bisa dihasilkan atau dikalikan jumlah TPS yang ada, jumlahnya sekitar 240 sekian miliar yang harus disiapkan oleh partai politik baru di dalam penguatan saksi. Karena saksi ini penting di dalam menjaga, kemudian mengantisipasi beberapa pihak yang melakukan kecurangan. Bayangkan, pada saat pencoblosan saja butuh sekitar 240 sekian miliar. Biaya yang besar inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi partai politik baru. Berdasarkan data yang kami himpun, ini bersumber dari Bawaslu, laporan temuan pelanggaran pemilu di 2019, angkanya meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2024, di tahun 2004 ini sekitar 50 kasus. Di 2009 ini meningkat menjadi 150 kasus. Kemudian di 2014 ada sebesar 313 kasus. Kemudian di 2019 ada sebesar 554 kasus pelanggaran money politik. Ini yang tercatat oleh Bawaslu. Bayangkan kemudian ketika ada beberapa praktek-praktek, baik mulai dari pemilu legislatif DPRD kota kabupaten hingga pusat. Ini menunjukkan bahwa biaya politik hari ini sangat mahal sekali dan partai politik harus menghadapi tantangan ini. Kemudian tantangan yang bersifat eksternal, yang pertama yang mesti dihadapi oleh partai politik baru adalah adanya hegemoni partai politik lama. Ada 9 partai politik lama yang telah mengakar dan menghegemoni secara mapan setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan bagi partai politik baru. Bagaimana bisa menarik sebagian pemilih atau ceruk-ceruk pemilih di antara pilihan-pilihan dari partai politik yang sudah mapan tersebut. Faktor eksternal yang kedua yang dihadapi oleh partai politik baru adalah adanya undang-undang pemilu yang mensyaratkan mendapatkan 4% parliamentary threshold di perolehan suara. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik baru. Di data kami, dalam survei Indopol periode Juni-Juli 2022, partai politik baru ini ketika disandingkan dengan partai politik lama, ini mendapatkan apresiasi sebesar 3,33%. Itu pun dibagi
oleh beberapa partai politik baru. Ini tantangan bagi partai politik baru. Bagaimana bisa keluar dari hegemoni partai politik lama yang sudah mapan. Partai politik baru harus bisa menawarkan ide dan gagasan yang menjadi pilihan rakyat. Partai politik baru harus fokus pada bagaimana melayani rakyat, bagaimana ide dan gagasan itu bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan rakyat. Ini penting menurut saya, karena mindset kita itu terkadang merupakan persepsi kita yang justru membuat ide-ide kita, gagasan-gagasan kita menjadi kerdil. Kita tidak bisa memahami realita yang ada di rakyat kita, karena mindset kita tidak pernah berubah. Ide yang cerdas, ide yang kreatif dibutuhkan oleh setiap pengurus partai politik baru. Sehingga ke depan partai politik baru ini bisa menawarkan sesuatu yang bisa menjadi keinginan para pemilih. Inilah sebenarnya kekuatan daripada partai politik baru. Oleh karena itu, saya berpikir di tahun 2024 nanti itu adalah langkah awal bagi partai politik baru untuk membangun kekuatan. Targetnya kira-kira di 2029. Ya, kalau kemudian diturunkan dalam perolehan suara, target utamanya adalah perolehan suara di daerah lah. Bagaimana kursi-kursi DPRD kota kabupaten, kursi DPRD provinsi itu diperkuat dulu. Sehingga di tahun 2029, partai politik baru ini sudah mempunyai kekuatan yang masif untuk kemudian harapannya masuk ke dalam parlemen, yaitu di angka 4% parliamentary threshold. Sahabat Indopol dimanapun Anda berada, demikian data politik yang bisa saya sampaikan, dan nanti akan kita ketemu lagi di data politik di episode berikutnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.